Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang participe présent dalam bahasa Prancis. Nah, karena sebelum-sebelumnya itu aku cukup sering sih bahas tentang partisipasi, tapi participe présentnya belum. Nah, seperti apa pembahasan di video kali ini? Tonton aja videonya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi seperti yang udah aku jelasin tadi, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang participe présent. Tapi sebelumnya aku mohon maaf banget kalau misalnya pandanganku ini agak terganggu gitu, karena kacamataku belum selesai. Jadi aku agak bingung melihat ke kamera itu di sebelah mana dan kadang memilih untuk melihat ke layar seperti ini. Nah, jadi mohon permaklumannya aja. Jadi tanpa panjang lebar, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi di participe présent ini sebenarnya sebuah verba yang kelas katanya itu bisa berubah menjadi kata sifat. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya kata kerja intéressé, yang artinya menarik dalam bahasa Indonesia. Dia bisa aja berubah menjadi intéressant. Seperti gérondif, memang seperti penjelasan yang sudah aku jelasin di video sebelumnya. Cuman di sini dia bekerja menjadi kata sifat, dan perubahannya itu pun karena kata sifat, seperti yang sudah aku jelasin juga di video-video sebelumnya. Kata sifat itu selalu mengalami perubahan tergantung pada kata benda apa yang ditemani oleh kata sifat itu. Nah, jadi misalnya une question intéressante, une question intéressante, ya. Kemudian ada des questions intéressantes. Des questions intéressantes. Ya. Pelafalan antara kedua kalimat itu, intéressant-nya itu ya sama aja, intéressante. Tapi keduanya memiliki akor e di belakangnya, kemudian yang bentuk jamak des questions intéressantes itu menggunakan s di belakangnya karena des questions. Kalau une question dia tidak memakai s sama sekali, jadi kita tambahkan e aja. Terus kenapa ditambahkan e? Ya karena kata bendanya perempuan, une question. Nah, kalau laki-laki kayak gimana? Kalau laki-laki, dia akan menjadi un film intéressant. Un film intéressant. Jadi intéressant-nya tanpa e, tanpa s. Karena un film, sebuah film. Kalau misalnya filmnya banyak, ya kita tinggal tambahkan s saja. Des films intéressants. Des films intéressants. Nah, keempat kalimat itu ya kalau misalnya yang feminin itu lebih ada intéressant. Kayak ada letukan di akhir itu intéressant. Kalau misalnya yang maskulin itu lebih intéressant, biasa aja dibacanya. Karena nggak ada e di belakangnya. Jadi kayak intéressant gitu aja. Maupun yang dalam bentuk jamak, des films intéressants. Oke? Jadi kayak mirip-mirip aja. Nah, itu dia salah satu fungsi dari participe présent. Jadi mudahnya kalau didefinisikan itu seperti sebuah kata kerja yang kelas katanya berubah menjadi adjektif. Dan karena dia berubah menjadi adjektif, kamu harus menggunakan akor di belakangnya. Nah, kemudian participe présent itu juga bisa digunakan untuk mengekspresikan dua kejadian yang terjadi pada saat yang bersamaan. Misalnya, je vois mon père faisant la cuisine. Je vois mon père faisant la cuisine. Aku melihat ayahku sedang memasak. Nah, jadi faisant-nya ini bukan dilakukan oleh subjek je atau yang berbicara, tetapi dilakukan oleh mon père. Ya, jadi je vois mon père faisant la cuisine. Saya lupa mau ngomong apa. Ya, je vois mon père faisant la cuisine. Seperti itu. Jadi di dalam satu kalimat itu ada dua aksi ya, tapi aksinya ini nggak dilakukan semuanya oleh si pembicara. Dalam hal ini je. Nah, je pada kalimat ini hanya melakukan sebuah tindakan voir, yaitu melihat. Tapi faisant itu dilakukan oleh mon père. Nah, faisant itu sendiri berasal dari kata faire, yang berarti melakukan. Nah, karena di sini fungsinya sebagai participe présent, dia berubah ya konjugasinya dengan menggunakan akhiran ant. Nah, begitu juga untuk contoh berikutnya, yaitu je vois les enfants regardant à la télé. Je vois les enfants regardant à la télé.
Ya, aku melihat anak-anak sedang menonton TV. Nah, yang menonton TV itu yang anak-anaknya, bukan je-nya. Biasanya untuk melihat hal-hal seperti ini, kita memisahkan kalimat itu menjadi dua. Misalnya, je vois les enfants qui regardent à la télé. Ya. Je vois les enfants qui regardent à la télé. Nah, jadi kayak gitu. Beda dengan gérondif ya. Misalnya, je mange en regardant à la télé. Nah, itu baru si subjek yang melakukan tindakan. Jadi misalnya je-nya sedang. Oke, jadi beda ya sama fungsi participe présent dalam gérondif, di mana dia berfungsi untuk menceritakan dua kegiatan yang dilakukan oleh satu subjek. Jadi misalnya, je mange en regardant à la télé. Je mange en regardant à la télé. Jadi aku makan sambil nonton TV. Nah, untuk melihat perbedaan itu sebenarnya sangat mudah. Teman-teman hanya perlu melihat bahwa gérondif menggunakan preposisi en. Sedangkan pada contoh-contoh yang tadi, yang ada dua aksi, tapi keduanya itu tidak dilakukan oleh subjek yang sama, nah dia tidak menggunakan preposisi en. Jadi, itu caranya untuk membedakan antara kedua jenis kalimat tadi. Nah, selain itu, untuk membedakan ketika dia menjadi sebuah kata sifat dan untuk menceritakan sebuah aksi atau di mana dia tetap fungsinya itu sebagai kata kerja, kita juga bisa melihat bahwa adjektif selalu disesuaikan. Ya, ada akord di sana disesuaikan dengan kata benda yang ditemaninya. Jadi ya seperti une fille souriante, un garçon souriant. Ya, jadi bisa lihat di situ karena kata sifat itu akan selalu berubah akhirnya tergantung dari subjek, tergantung gender, tergantung jumlah. Nah, kalau kata kerja dia tetap aja kayak gitu, belakangnya ant gitu aja sih. Oke, jadi itu dia untuk di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan semangat buat teman-teman yang sedang belajar bahasa Prancis, dan sampai jumpa di video berikutnya.